Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat tatap muka pada kesempatan yang berbahagia. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan arti takwa itu sesungguhnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Asnur Maulana dari Prodi Tadris Matematika A, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, dengan NIM 2020203884 202008. Nah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia saya akan memberikan materi tentang takwa. Takwa berasal dari kata waka dan nikaya, yang berarti takut, menjaga, memelihara dan berlindung. Maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam. Takwa secara bahasa berarti penjagaan atau perlindungan yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan perintahnya dan tidak melanggar yang dilarangnya karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jadi, inti dari takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Takwa bisa juga diartikan sesuai dengan bagian-bagian huruf takwa itu. Yang pertama, tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qanaah, hidup sederhana. Yang ketiga, wara, hati-hati dalam bertindak. Kemudian yang keempat, yakin, yang artinya mantap dalam bertindak. Kemudian makna takwa di dalam Al-Quran. Makna yang pertama, takwa berarti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengakuan superioritas Allah. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin wa la tashtaru bi ayatihi thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Allah kamu harus. Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Kemudian makna takwa yang kedua, yakni takwa berarti taat dan mau beribadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 112 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran surah Al-Imran ayat 111. Kemudian makna takwa yang ketiga, yakni takwa sebagai bentuk upaya pembersihan hati dari noda dan dosa. Sebagaimana dalam kalamnya, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, selanjutnya, ciri orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama, mengerti dan paham ilmu agama.
Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang lebih takut pada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang yang tak berilmu yang sedang sholat. Kemudian ciri yang kedua, menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, baik itu dalam keadaan lemah apalagi dalam keadaan sehat. Maksudnya, dia senantiasa menjaga sholatnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian ciri yang ketiga, menjauhi maksiat dan kejahatan. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Maksudnya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang mampu membedakan mana hak dan mana yang batil. Kemudian ciri yang keempat adalah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang yang bertakwa pasti akan sibuk mempersiapkan bekal kehidupannya di akhirat dengan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amal. Jadi orang yang bertakwa di sini bukan hanya sibuk dengan dunianya, tetapi juga sibuk dengan akhiratnya, atau dengan kata lain, ia menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian ciri yang kelima, yakni berpuasa wajib maupun sunnah. Berpuasa adalah ciri orang yang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan puasa adalah amalan yang tersembunyi. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berpuasa wajib, bahkan berpuasa sunnah. Selanjutnya, keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapat pujian dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ia akan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatannya, insyaallah. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa selain mendapatkan penghormatan dari sesama manusia, maka ia akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita minta pasti dikasih. Contoh, ada seorang anak muda jatuh cinta kepada cewek pacar baru. Dia bilang, "Kak, belikan Kak pulsa dengan 10.000. Tidak ada uangnya sang cowok, terpaksa pinjam uang saya. Ces, pinjam dulu uangmu 50.000, bulan depan saya bayar terus." Terpaksa pinjam uang hanya untuk menyenangkan hati saya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah mencintai dan menyayangi kita, maka apapun yang kita minta pasti dikasih. Kemudian, keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah yang keempat, dijaga dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ia akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun ia berada. Kemudian keutamaan yang kelima, dihilangkan kesulitannya. Dia akan diberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Jadi kesimpulannya adalah, marilah kita senantiasa menikah. Menikah yang saya maksud di sini bukan menikah bagi seorang jomblo yang mendapatkan pasangan, kemudian mendatangi rumah sang dulunya untuk melamarnya, lalu kemudian ia datang ke rumah bapak iman untuk dinikahkan atau dinikahkan. Tapi menikah yang saya maksud di sini adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa. Baiklah, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Orang salafus soleh berkata,
Aku memperhatikan pintu-pintu kebaikan dalam Islam. Ternyata pintu-pintu kebaikan dalam Islam itu banyak sekali. Dan salah satu pintu-pintu kebaikan dalam Islam itu adalah hadirnya saya pada kesempatan yang ini. Syukran. Wallahu khairul hafizan. Minallahi musta'an wa alaihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.